Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Maulana dan saya mahasiswa STKIP Modern Ngawi, jurusan Prodi PGSD semester 2. Kali ini saya salah satu dari kelompok 7 Mapel Science akan menerangkan tentang magnet. Kali ini saya akan menerangkan tentang pengertian magnet. Magnet adalah suatu kemampuan sebuah benda untuk menarik benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Benda-benda yang dapat ditarik yaitu besi, baja, dan benda-benda yang mengandung besi dan baja. Magnet sendiri memiliki dua kutub. Meskipun nanti magnet itu dipotong-potong sekecil apapun, magnet itu akan memiliki dua kutub. Yang pertama adalah kutub north, yaitu kutub utara, dan kutub south, kutub selatan. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis magnet. Yang pertama adalah magnet alami. Pada kesempatan ini, magnet alami adalah sifat magnet secara alami tanpa campur tangan dari manusia. Jadi magnet alami sendiri sudah ada dari alam sendiri. Tanpa ada campur tangan manusia pun magnet alami sudah ada. Nah, contohnya itu ada di Gunung Ida. Gunung Ida di Malaysia yang dapat menarik benda di sekitarnya. Magnet alam di Gunung Ida sudah ditemukan oleh orang-orang Yunani kuno. Pada waktu itu bahan magnet banyak ditemukan di daerah Malaysia atau sekarang Gunung Ida itu. Magnet di Gunung Ida ditemukan oleh seorang penggembala yang heran terhadap tongkat besi yang dibawanya. Tongkat tersebut tertali oleh tanah dan sulit sekali diangkat. Dari kejadian tersebut, penggembala menjadi penasaran, kemudian menggali tanah yang menyebabkan tongkatnya tertarik ke tanah. Ternyata di dalam tanah dia hanya mendapatkan lapisan batu besar berwarna hitam. Dari sana ia tahu bahwa yang menarik tongkatnya adalah batu hitam tersebut yang sekarang dikenal sebagai magnet alam. Maka dari itu, magnet alam sudah ada sebelum manusia menciptakan magnet. Jadi magnet sendiri yang dapat menarik benda-benda seperti logam dan baja itu sudah ada di zaman dulu dan ditemukan oleh orang-orang Yunani kuno di Gunung Ida. Dan yang selanjutnya ialah magnet buatan. Pengertian dari magnet buatan sendiri ialah magnet yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan bahan magnetik seperti besi dan baja. Nah, magnet buatan sendiri mempunyai dua tipe atau mempunyai dua jenis. Yang pertama ialah magnet buatan permanen, dan yang kedua adalah magnet buatan sementara. Magnet buatan permanen sendiri memiliki sifat permanen atau tetap. Yang dimaksud di sini adalah sifat kemagnetannya itu nanti tidak akan hilang. Seperti contohnya pada pintu lemari es, untuk menempelkan stiker dan untuk menutup pintu lemari es agar rapat. Jadi mereka itu kan nempelnya kan permanen, tetap tidak hilang. Jadi yang kedua adalah magnet buatan sementara yang bersifat sementara, yaitu terjadi selama proses pembuatannya saja. Jadi ketika nanti pembuatannya sudah selesai, jadi dia tidak memiliki magnet itu tadi. 3. Sifat-sifat magnet. 1. Hanya dapat menarik benda-benda yang mengandung besi atau baja dalam jangkauan dekat. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Artinya, semakin kuat gaya magnet, semakin tebal benda yang akan ditembus. Yang ketiga, magnet memiliki dua kutub, yaitu selatan dan utara. 4. Gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Yang kelima, medan magnet dapat membentuk gaya magnet.
Yang keenam, sifat kemagnetan akan hilang atau melemah, yaitu jika terus-menerus jatuh, terbakar, dan dipukul. Oke, bahasan yang selanjutnya yaitu cara membuat magnet. Yang pertama, digosok dengan cara menggosokkan benda yang akan dijadikan magnet dengan magnet. Dapat dipraktekkan dengan alat dan bahan seperti magnet, paku besar, dan paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara digosok yaitu gosokkan ujung magnet dengan paku besar secara satu arah dan berulang-ulang dari ujung satu ke ujung lainnya. Penggosokan magnet terhadap paku besar harus searah agar sifat kemagnetannya bertahan lama, maka penggosokan dilakukan dengan waktu yang lama. Lalu, dekatkan paku besar ke paku-paku kecil, maka paku kecil akan tertarik oleh paku besar yang sudah menjadi magnet. Jika kita menggosok kutub utara, maka ujung awal dari paku besar menjadi kutub utara. Cara membuat magnet yang kedua yaitu diinduksi atau imbas, dengan cara mendekatkan atau menempelkan magnet pada benda yang akan dijadikan magnet. Dapat dipraktekkan dengan paku besar diletakkan sedekat mungkin dengan magnet, maka paku besar akan terinduksi atau dipengaruhi oleh magnet. Lalu paku besar yang didekatkan dengan magnet dekatkan dengan paku-paku kecil, maka paku-paku kecil akan tertarik. Hal ini terjadi karena paku besar yang didekatkan dengan magnet akan masuk dalam daerah medan magnet, sehingga paku besar memiliki sifat kemagnetan yang dapat menarik paku-paku kecil. Sifat kemagnetan akan hilang jika paku besar tidak berada di daerah medan magnet. Jika ujung besi atau paku besar didekatkan kutub utara, maka ujung paku adalah kutub selatan atau sebaliknya. Cara membuat magnet yang ketiga yaitu dengan cara arus listrik. Dengan cara melilitkan kawat penghantar pada batang paku di sekelilingnya. Kemudian, ujung-ujung kawat dihubungkan dengan baterai, maka arus akan mengalir melalui lilitan tadi. Lilitan kawat pada paku besar semakin rapat, lilitan semakin kuat arus yang akan mengalir. Tempelkan ujung kawat pada baterai, pekatkan dengan paku-paku kecil. Paku-paku kecil akan tertarik dengan paku besar yang dililiti kawat. Kawat yang dililiti pada paku berfungsi untuk mengalirkan alur listrik dari baterai. Hal tersebut menyebabkan paku menjadi magnet. Sifat kemagnetan akan hilang jika arus listrik pada kawat diputus. Materi yang sebelumnya yaitu penggunaan magnet. Di sini saya mengambil pada alat elektronik. Yang pertama, kompas. Pada jarum kompas telah terpasang dua bahan magnet tetap yang senantiasa menunjuk ke arah utara dan selatan. Hal ini disebabkan bumi memiliki medan magnet yang amat besar di bagian wilayah utara dan selatan. Sifat magnetik yang senantiasa bertolak belakang ini menjadikan jarum kompas utara menunjuk ke arah selatan dan begitupun sebaliknya. Yang kedua, dinamo sepeda. Dinamo dimanfaatkan sebagai sumber penghasil energi penerangan bagi sepeda. Dinamo menghasilkan energi listrik ketika roda bergerak. Pergerakan roda sepeda akan memutar turbin dinamo yang selanjutnya akan memutarkan magnet di dalam kumparan tetap. Putaran magnet tersebut akan menghasilkan medan elektromagnetik yang dengan perlahan akan berubah menjadi energi listrik. Energi listrik inilah yang membuat lampu menyala. Yang ketiga, papan catur. Penerapan prinsip elektromagnetik pada papan catur juga dapat dikatakan amat sederhana. Pion-pion catur umumnya dibuat bidak kayu yang pada bagian alasnya dibubuhi magnet tetap. Selanjutnya pada bagian alas catur dibuat dengan bahan dasar besi. Mudah demikian, pion-pion catur tidak akan mudah untuk terjatuh karena adanya sifat kemagnetan yang terdapat pada pion catur. Yang keempat, bel listrik. Bel listrik lebih banyak dimanfaatkan sebagai simbol peringatan, isyarat, atau penanda khusus terhadap suatu peristiwa.
Alat ini pada umumnya digunakan di sekolah, pintu halaman rumah, dan acara perlombaan tertentu. Bunyi nyaring yang dihasilkan oleh bel listrik berasal dari aliran listrik yang muncul pada saat tombol pengaktifan ditekan. Yang kelima, alat pengangkut besi. Prinsip elektromagnetik pada pengangkat besi pada prinsipnya sama halnya seperti pintu kulkas yang berupa material besi dan penopang pintu sebagai magnetnya. Pengangkat sebagai magnet, sedangkan material besi sebagai benda yang tertarik oleh magnet. Pengangkat besi lebih banyak digunakan dalam bidang industri seperti halnya pengangkat peti kemas, pemilah sampah logam, mesin pengangkat logam berat, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.